Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Wiguna. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint tentang tugas pokok perencanaan SDM dari mata kuliah Seminar PSDM. Pengertian perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia merupakan sebuah proses yang sistematis untuk memperkirakan atau mengantisipasi permintaan dan kebutuhan adanya tenaga kerja dan mengevaluasi ukuran, sifat, dan sumber-sumber pasokan yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan tersebut. Ada pula yang mengartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan dalam menentukan kebutuhan sumber daya manusia dan cara memenuhinya, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Selanjutnya ada tujuan perencanaan SDM. Tujuan dari perencanaan SDM yaitu untuk memastikan bahwa sejumlah tenaga kerja dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi telah memenuhi persyaratan dan telah tersedia pada suatu kurun tertentu. Dengan diadakannya perencanaan terhadap SDM, maka sasaran yang ingin dipenuhi yaitu berkurangnya biaya yang dikeluarkan, perencanaan SDM, dan perencanaan strategik, dasar bagi efektivitas MSDM dan rekrutmen. Mengapa melakukan perencanaan SDM? Yang pertama, menghubungkan tindakan dan konsekuensi. Yang kedua, ada menghubungkan MSDM dengan organisasi. Yang ketiga, membuat para karyawan lebih puas dan berkembang. Selanjutnya ada manfaat perencanaan SDM. Yang pertama, penggalakan perilaku proaktif. Yang kedua, komunikasi eksplisit tujuan perusahaan. Yang ketiga, stimulasi pemikiran kritis dan pemeriksaan asumsi berkesinambungan. Yang keempat, identifikasi kesengajaan situasi sekarang dan visi masa depan. Yang kelima, penggalakan partisipasi manajer lini. Yang keenam, identifikasi kendala dan peluang MSDM. Dan yang ketujuh terakhir ada pembentukan ikatan bersama. Selanjutnya, aspek perencanaan SDM. Aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan SDM yaitu aspek kuantitas SDM yang tepat, aspek kualitas SDM yang tepat, aspek waktu dan posisi yang tepat, aspek perhatian terhadap tujuan individu maupun tujuan organisasi secara maksimal. Klasifikasi perencanaan SDM berdasarkan ruang lingkup. Perencanaan SDM diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni yang pertama ada manpower planning, merupakan perencanaan tenaga kerja secara menyeluruh kepada aspek MSDM. Dan yang terakhir, yang kedua ada manpower programming, merupakan perencanaan tenaga kerja yang bersifat detail dan merupakan implementasi dari manpower planning. Mengapa perencanaan itu perlu? Yang pertama, membuahkan keberhasilan. Yang kedua, membantu manajemen menjalankan pekerjaannya secara lebih baik dalam menanggulangi setiap adanya perubahan. Dan yang ketiga, ada mewajibkan manajemen menentukan tujuan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia yang efektif mencakup. Yang pertama ada perencanaan kepegawaian dan yang kedua ada perencanaan program. Pentingnya perencanaan SDM. Alasan mengapa pentingnya perencanaan sebuah SDM yaitu yang pertama, untuk mengetahui rencana ketenagakerjaan agar dapat mengembangkan karir. Yang kedua, membantu manajemen untuk mendayagunakan sumber daya manusia yang ada sehingga organisasi mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Yang ketiga, rencana membimbing ke arah sukses. Yang keempat, ada memungkinkan organisasi melakukan penyesuaian dengan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Yang kelima, ada mengharuskan manajemen untuk menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Dan yang terakhir, ada untuk melakukan pengawasan yang efektif.
tahapan dalam proses perencanaan SDM. Tahapan-tahapan yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan SDM, yakni yang pertama ada peramalan permintaan dan ketersediaan tenaga kerja. Yang kedua, peramalan tentang kelebihan ataupun kekurangan tenaga kerja. Yang ketiga, sasaran dan rencana strategi. Keempat, ada implementasi, dan yang kelima ada evaluasi. Dari uraian-uraian tentang beberapa pengertian perencanaan dan implementasinya dalam sebuah SDM tersebut di atas, jelas bahwa perencanaan merupakan kegiatan pembuatan keputusan tentang masa depan dan cara mewujudkannya di suatu lingkungan tertentu, khususnya sebuah organisasi di bidang bisnis. Sehubungan dengan itu, pembahasan tentang tugas pokok perencanaan sebagai kegiatan pengambilan keputusan dalam uraian ini pada dasarnya menempatkan perencanaan sebagai suatu disiplin ilmu, bukan sebagai salah satu fungsi manajemen. Dengan demikian, pembahasan tidak dihubungkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Ketiga, tugas pokok perencanaan SDM adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada tugas persiapan atau eksplanatif. Perencanaan suatu bidang atau aspek suatu kehidupan tertentu harus dimulai atau bertolak dari kondisinya pada saat sekarang. Untuk mengetahui kondisi itu, diperlukan kegiatan menghimpun informasi atau data dengan mengidentifikasi kondisi bidang atau aspek tersebut. Agar jelas yang mana diantaranya yang perlu dimasukkan dalam perencanaan, baik untuk diadakan jika belum ada, maupun yang perlu diperbaiki atau disempurnakan, atau diganti dengan sesuatu yang baru. Terus yang kedua ada tugas prediktif. Perencanaan pada dasarnya merupakan kegiatan memprediksi suatu kondisi masa depan yang diinginkan, berbeda dari kondisinya di masa sekarang. Prediksi itu pada dasarnya merupakan kegiatan memilih alternatif mengenai kondisi organisasi atau perusahaan yang ideal di masa mendatang. Prediksi harus bersifat realistis, berupa kondisi masa depan yang diperkirakan dapat diwujudkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada tugas kontrol. Tujuan perencanaan yang akan diwujudkan di masa depan pada dasarnya merupakan kontrol terhadap kondisi yang akan terjadi atau dicapai di masa depan. Demikian program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pada dasarnya merupakan kontrol masa depan agar dapat menghindari terjadi atau terwujudnya kondisi yang tidak diinginkan. Teknik dalam peramalan kebutuhan tenaga kerja. Terdapat 3 teknik yang dipergunakan dalam peramalan kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama ada teknik DLP, merupakan salah satu metode untuk memprediksi permintaan atau demand SDM dengan menetapkan kualifikasi SDM yang dibutuhkan dengan mempergunakan pengalaman, keyakinan, instruksi, keahlian mengeksekusi jumlah dan kualifikasi SDM tanpa menggunakan data kuantitatif dalam arti tidak dianalisis melalui perhitungan statistika atau matematika. Yang kedua ada rata-rata bergerak atau moving average, merupakan sebuah pendekatan kuantitatif untuk meramalkan permintaan tenaga kerja didasarkan pada suatu indeks organisasi seperti penjualan. Dan yang terakhir ada manajemen forecast, adalah sebuah pendapatan atau keputusan dari para supervisor, manajer departemen, atau pihak lain memiliki pemahaman mengenai kebutuhan organisasi yang akan tenaga kerja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.